Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Islamiyah, NIM 2019-5012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 6 dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan, yaitu perkembangan awal masa kanak-kanak. Dalam perkembangan awal masa kanak-kanak ini ada 8 pembahasan yang dibahas dalam kelompok 6 ini. Yang pertama adalah ciri-ciri dan perubahan fisik awal masa kanak-kanak. Ciri-ciri tertentu dari periode awal masa kanak-kanak ini tercermin dalam sebutan yang biasanya digunakan oleh para orang tua, para pendidik, dan ahli psikologi. Yang pertama adalah sebutan yang digunakan oleh orang tua. Ada 2 macam sebutan yang digunakan oleh orang tua, yaitu usia sulit atau mengundang masalah. Yang kedua, usia mainan. Di mana di usia sulit atau mengundang masalah ini, setiap awal masa kanak-kanak muncul banyak masalah, entah itu masalah perubahan fisik atau masalah perilaku sosialnya. Di sini awal masa kanak-kanak itu memang anak itu sering bandel, keras kepala, sulit diberitahu, dan seringkali marah tanpa alasan. Dan selanjutnya usia mainan. Di awal masa kanak-kanak ini semua waktu dihabiskan dengan bermain dengan mainannya, sehingga disebut dengan usia mainan karena anak itu sering bermain dengan mainannya. Yang kedua, sebutan yang digunakan para pendidik, yaitu usia prasekolah, di mana ketika awal anak-anak itu yang mengikuti taman kanak-kanak disebut usia prasekolah. Di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah itu merupakan masa persiapan bagi awal masa kanak-kanak tersendiri. Yang ketiga, sebutan yang digunakan para ahli psikologi, yaitu usia kelompok dan usia menjelajah. Usia kelompok ini adalah masa di mana anak-anak mempelajari dasar perilaku sosial, di mana mereka harus belajar bagaimana interaksi sosial antara teman sebayanya atau dengan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya usia menjelajah, di mana bahwa anak-anak itu ingin mengetahui keadaan lingkungan, bagaimana mekanismenya, bagaimana perannya, dan bagaimana mereka dapat menjadi bagian dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, perkembangan fisik pada awal masa kanak-kanak. Pertumbuhan selama awal masa kanak-kanak ini berlangsung lambat dibandingkan pertumbuhan masa bayi. Karena awal masa kanak-kanak ini merupakan masa pertumbuhan yang seimbang meskipun terdapat perbedaan. Ciri-ciri fisik pada awal masa kanak-kanak ini terdapat pada tinggi badan. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya itu rata-rata 3 inci. Kedua, berat badan. Pertambahan berat badan pada setiap tahunnya rata-rata 3 sampai 5 pon. Yang ketiga, perbandingan tubuh. Biasanya wajah itu tetap kecil, dagu tampak lebih jelas, dan leher memanjang. Yang keempat, postur tubuh. Di sini ada 3 postur tubuh yang biasanya terdapat dalam diri anak-anak itu, yaitu postur tubuh gemuk atau yang dinamakan endomorfik. Yang kedua, postur tubuh berotot atau yang dinamakan mesomorfik. Yang ketiga, postur tubuh kurus atau yang dinamakan eksomorfik. Yang kelima, tulang dan otot. Tingkat pengerasan tulang dan otot bervariasi pada bagian-bagian tubuh. Mengikuti hukum perkembangan, arah otot menjadi lebih besar dan lebih kuat. Yang keenam, lemak. Anak yang cenderung bertubuh gemuk atau endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya.
Yang ketujuh, gigi. Pada masa bayi biasanya muncul gigi seri tengah. Pada awal masa kanak-kanak ini biasanya sudah memenuhi rongga mulut, tetapi kebanyakan giginya itu rusak atau masih belum sempurna. Pembahasan yang kedua adalah keterampilan awal masa kanak-kanak. Di sini awal masa kanak-kanak dapat dianggap sebagai saat belajar untuk belajar keterampilan. Pada masa keterampilan ini, anak akan termotivasi untuk mengetahui hal-hal baru dan akan segera mempelajarinya. Ada keterampilan khusus awal masa kanak-kanak, yaitu keterampilan tangan, di mana perhatian anak untuk memperhatikan gerakan tangan dan ingin mengikutinya, seperti cara makan sendiri, menyisir rambut sendiri, berpakaian sendiri. Gitu. Kedua, keterampilan kaki, di mana perhatian anak untuk mempelajari gerakan-gerakan yang menggunakan kaki, seperti berjalan, berlari, menaiki sepeda, bermain dengan menggunakan kaki. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu emosi, sosialisasi, dan bermain pada awal masa kanak-kanak. Emosi awal masa kanak-kanak. Selama awal masa kanak-kanak ini, emosi sangat kuat karena saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa biasanya ketika emosi akan sulit dibimbing dan diarahkan. Emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis daripada masalah fisiologis. Ada beberapa pola-pola emosi umum pada awal masa kanak-kanak ini, yaitu yang pertama adalah amarah, muncul karena pertengkaran, tidak tercapainya keinginan, dan perselisihan dengan teman sebayanya. Yang kedua, takut. Munculnya rasa takut ketika mendengarkan dan melihat gambar atau televisi, film yang mempunyai unsur yang menakutkan. Yang ketiga, cemburu. Anak muncul rasa cemburu jika perhatian orang tua atau orang yang dia sayangi beralih kepada orang lain. Gitu. Yang keempat, ingin tahu terhadap hal-hal baru yang dilihatnya, seperti tadi ingin mengetahui cara bagaimana makan sendiri, menyisir rambut sendiri, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Yang kelima, iri hati, di mana anak itu muncul rasa iri hati mengenai kemampuan atau suatu barang yang dimiliki orang lain melebihi dirinya. Yang keenam, gembira. Akan muncul rasa gembira karena dalam dirinya mungkin pada saat itu merasa sehat, dan ketika mendapat suatu pujian atau ketika dalam suatu perayaan dan lain-lain. Yang ketujuh, sedih. Akan muncul rasa sedih karena kehilangan segala sesuatu yang dicintainya atau yang dianggap penting bagi anak tersebut. Yang kedelapan, kasih sayang. Biasanya awal kanak-kanak ini mengungkapkan rasa kasih sayang dengan lisan ketika sudah besar, tetapi ketika masih kecil, anak ini mengungkapkan rasa kasih sayang tersebut secara fisik. Selanjutnya, sosialisasi pada awal masa kanak-kanak. Hubungan sosialisasi yang sangat penting bagi anak-anak. Pada masa awal kanak-kanak, ketika sosialisasinya itu baik, maka mereka cenderung lebih populer daripada anak yang sosialisasinya terbatas. Ada pola perilaku sosial dan tidak sosial pada awal masa kanak-kanak. Yang pertama adalah pola sosial. Ada beberapa di dalamnya, yaitu
Yang pertama, meniru. Biasanya anak akan meniru kegiatan atau sesuatu yang dilihat. Biasanya anak akan meniru agar sama dengan orang yang mereka kagumi. Yang kedua, persaingan, keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang-orang yang dilihatnya lebih baik. Begitu. Kerjasama. Yang ketiga, kerjasama. Anak akan bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Yang keempat, simpati. Munculnya perasaan belas kasih sayang terhadap orang lain. Yang kelima, empati. Munculnya rasa kesamaan dengan orang lain dalam berbagai keadaannya. Yang keenam, dukungan sosial, di mana muncul dukungan dari teman-temannya yang menjadi lebih penting. Yang ketujuh, membagi, munculnya rasa berbagi kepemilikan terhadap orang lain. Yang kedelapan, perilaku akrab, munculnya perilaku akrab untuk menguatkan sebuah sosialisasi dan pertemanannya. Selanjutnya, pola tidak sosial, muncul beberapa yang ada dalam pola tidak sosial, yaitu yang pertama negativisme, yang kedua agresif, perilaku berkuasa, memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, dan merusak. Selanjutnya, bermain pada awal masa kanak-kanak. Pola bermain awal masa kanak-kanak. Yang pertama, bermain dengan mainan. Biasanya anak itu bermain dengan mainannya sendiri di rumahnya, yang memang cenderung tidak boleh bermain di luar, bermain sendiri dengan mainannya yang ada di rumahnya. Yang kedua, dramatisasi. Mungkin biasanya anak itu ketika bermain dengan temannya di luar lingkungan, mereka biasanya membuat suatu drama yang biasanya mempunyai hubungan dengan pengalaman hidupnya, seperti biasanya ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi anak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konstruksi, di mana anak-anak membuat konstruksi yang merupakan tiruan dari apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti anak perempuan yang membuat kue dari tanah, atau anak laki-laki yang membuat pistol yang dari barang-barang bekas, begitu. Yang keempat, permainan yang dimainkan dengan teman-temannya, yang seperti tembak-tembakan, lompat tali, kelereng, dan lain sebagainya. Yang kelima, membaca. Anak awal masa kanak-kanak ini biasanya mereka sering membaca cerita, dongeng-dongeng, nyanyian anak-anak, seperti cerita Putri Salju atau cerita Cinderella, begitu. Yang keenam, film, radio, dan televisi. Biasanya itu anak itu melihat film, televisi itu yang dilihatnya seperti Upin Ipin, SpongeBob, Dora, begitu. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, nutrisi, penyakit, dan kematian. Dalam nutrisi pada masa awal kanak-kanak, segala sesuatu yang dimakan oleh anak mempengaruhi pertumbuhan, kerangka tulang, bentuk tubuh, dan kerentanan terhadap penyakit. Perilaku makan anak-anak sangat dipengaruhi oleh perilaku orang tua mereka, di mana ketika orang tua itu harus memperhatikan pola makan anak sehingga bisa teratur dalam pola makan tersebut dan bisa terjaga dalam tubuh anak tersebut. Selanjutnya, penyakit dan kematian. Dari keaktifan anak-anak di luar lingkungan, biasanya muncul banyak bahaya dalam
diri anak tersebut, karena mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar lingkungan, tidak tahu kotor atau enggaknya daerah tersebut, tidak tahu bahaya atau tidaknya dalam dirinya, begitu. Sehingga biasanya memunculkan penyakit yang terus-menerus akan juga mengakibatkan kepada kematian. Selanjutnya adalah pembahasan yang kelima, yaitu minat dan moral pada awal masa kanak-kanak. Masa awal kanak-kanak merupakan masa tumbuh kembang anak yang dimana masuk dalam tingkatan rendah, yang disebabkan awal masa perkembangan dalam berpikir, mencari kebenaran, dan intelektual yang masih tergolong berkembang. Ketidakmampuan mereka masih menjadi awal berkembangnya moral yang harus dipelajari dengan ajaran dan interaksi yang baik. Moral Piaget atau moralitas melalui paksaan yang dikenal pada masa awal kanak-kanak ini, tahap ini biasanya ditandai dengan menegaskan aturan-aturan yang akan menjadi kebiasaan untuk patuh dan disiplin yang konsisten bagi anak-anak tersebut. Minat pada masa awal kanak-kanak. Ada beberapa golongan minat pada anak-anak yang meliputi, yang pertama adalah minat kepada agama, di mana biasanya anak itu memperhatikan orang tuanya yang mengerjakan sholat. Di situ orang tua akan mempelajari anak itu bagaimana cara sholat, bagaimana mengaji, dan bagaimana mengerjakan sesuatu yang baik yang termasuk ibadah, begitu. Yang kedua, minat kepada diri sendiri. Biasanya anak-anak itu memperhatikan dirinya sendiri, bagaimana penampilannya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana perilakunya terhadap orang lain. Yang ketiga, minat terhadap tubuh manusia. Biasanya anak-anak itu mulai mengenal lebih jauh keberadaan bagian dalam tubuh, bagaimana bentuknya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana letak perbedaannya. Yang keempat, minat terhadap seks. Biasanya anak akan penasaran bagaimana proses terbentuk dirinya, bagaimana mereka lahir, bagaimana mereka bisa ada di dunia ini, gitu. Yang selanjutnya adalah pembahasan yang keenam, hubungan keluarga pada awal masa kanak-kanak. Peranan keluarga sangat berpengaruh pada awal masa kanak-kanak ini, karena keluarga itu yang terdekat. Jadi mungkin jika dalam keluarga tersebut hubungannya baik dan tidak keras begitu, mungkin akan memunculkan sifat seseorang anak yang lebih baik gitu. Yang selanjutnya adalah pembahasan yang ketujuh, perkembangan kepribadian. Bahwa konsep diri anak terbentuk di dalam rahim dan hubungan keluarganya. Jadi keluarga itu perannya memang sangat penting. Jika keluarga itu sangat peduli dengan kepribadian anak tersebut, maka anak tersebut akan mempunyai kepribadian yang lebih baik. Itu orang tua, bagaimana mereka melatih kebaikan, bagaimana memberi arahan dalam setiap keinginan mereka dan kenyamanan lingkungan sekitar terhadap diri anak tersebut. Yang terakhir adalah pembahasan yang ke-8, kebahagiaan dan bahaya pada awal masa kanak-kanak. Bahaya pada masa kanak-kanak ini seperti penyakit, kecelakaan, kematian, bahaya psikologis, bahaya emosional, bahaya sosial,
di mana akan mengganggu perkembangan anak tersebut. Selanjutnya kebahagiaan awal masa kanak-kanak. Awal masa kanak-kanak ini menjadi suatu masa yang akan terkenang dan terbahagia. Jadi mereka biasanya ketika sudah dewasa sulit melupakan masa kanak-kanak tersebut. Biasanya ada beberapa kondisi yang selalu mempengaruhi kebahagiaan anak tersebut, yaitu kesehatan yang baik yang membuat diri mereka itu merasa selalu sehat, lingkungan yang nyaman dan aman, jadi mereka itu tidak khawatir. Perilaku yang selalu diterima banyak orang, aturan-aturan yang menjadikan anak itu mengerti untuk melakukan atau tidak melakukannya. Jadi mereka itu tidak akan melanggarnya. Ekspresi bahagia yang selalu terpancar dari orang sekitar. Jadi anak tersebut bisa mengikuti, mereka bisa juga bahagia karena sekitarnya juga bahagia. Harapan-harapan yang menjadi kenyataan mendukung kreativitas anak tersebut, selalu diterima oleh lingkungan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 6 tentang perkembangan awal masa kanak-kanak. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.